Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila an qala al-babul awal, bab yang pertama fi targhibi pada menggemar-gemarkan fin nikahi masalah nikah wa targhibi menakut-nakuti anhu tentang nikah. I'lam ketahuilah olehmu anal ulama bahwa para ulama kadih talafu sungguh mereka hilaf. Artinya pandangan ulama itu berbeda-beda fi fadlin nikahi pada kelebihan nikah. Jadi ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama salaf, mereka berbeda-beda paham tentang memandang kelebihan tentang nikah alias kawin. Pabalaga ba'duhum berhimat ba'duhum sebahagian ulama fihi pada masalah nikah. Hatta za'ama sehingga menyangka dia annahu nikah abdalu lebih abdal nikah minat takhalli daripada mengkosongkan waktu li ibadatillah semata-mata ibadah kepada Allah. Bahkan ulama ada yang menyangka lebih abdal kawin pada mengkosongkan sesuatu nikah semata ibadah. Karena bila orang sendirian lebih mudah beribadat. Kalau nikah barangkali mungkin ada hambatan tentang ibadah. Apalagi orang nuntut ya kadang-kadang. Wa tarafu mengaku Harun yang lain bifadlihi dengan kelebihan nikah ada. Alasannya masing-masing ada. Walakin cumannya qadimu alaihi at-tahaliyah. Mendahulukan pada para ulama alaihi terhadap berkosong-kosong nikah li ibadatillah semata-mata ibadah lawan Allah. Ada yang dulu sampai mati kada kawin. Semata-mata ibadah. Ada. Tapi malam tapuk an-nafsu. Apabila tidak rindu oleh nafsu ilan nikah kepada nikah.
kayak Nawawi, Imam Nawawi, Jar Nawawi aku tagageritik kada hendak kawin. Dah. Lalu sidin kada kawin alias kada nikah. Contohnya seperti Imam Nawawi. Imam Syafi'i lain orang pandang. Nanti kawin banyak ini. Lain. Mahma lam tatuk karena fi'il madinya taka yatuku taukan wa taukatan. Tatuk taka yatuku kana yakunu kolam yakun buang wawunya tersukunkan dua tatatai dua mati paham. Taka yatuku taukan masdarnya wa taukakan masdarnya dua macam. Jadi mahma lam tatuk apabila tidak rindu oleh seseorang, apabila tidak rindu nafsu seseorang ilan nikah kepada nikah, taukanatan akan sebagai rindu, taukanan akan sebagai rindu, taka yatuku taukan wa taukanan itu masdarnya. Jadi mahma lam tatuk an nafsu apabila tidak rindu oleh nafsunya ilan nikah untuk nikah, ada anak nikah taukanan akan rindu yang yusawisul hal yang mengganggu akan keadaan wayat dan membawa ilal wifaq kepada jima. Ada tak pikir anak masa tabul lalu lebih baiknya kada nih. Tapi pikiran banyak ke sana bagus aja nih karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi man ragiba an sunnati falaisa minni karena nikah termasuk sunnah. Jadi memandang keadaan situasi kita masing-masing. Bila kita ada rindu ke sana ibadahnya kuat, kita lebih baik membujang selamanya. Tapi kalau senang ke sana lebih baik banyak kawin karena dengan dasar nikah dan kawin akan membuahkan keturunan dan lain sebagainya. Itu hikmahnya. Waqala Harun berkata pulang ulama yang lain, al abdalu tarkuhu. Yang abdal meninggalkan nikah. Di zamanina pada zaman kita nih Yatidin. Zaman kita nih maksudnya zaman sebelum Ghazali dalam syarat. Zaman sebelum Ghazali. Jadi dengan Imam Ghazali kan lahir tahun 450 Hijriah. Tahun ke atas lagi nih. Wa qad kana lahu sungguh bagi itu fadilatun ada kelebihan mak. Di mana min kablu sebelumnya idalam takunil iktisab apabila tidak dia bekerja mahturatan terlintas was akhlak. Insiden. Jadi tadi i'lam ketahuilah olehmu annal ulama bahwa para ulama kadih talafu hilafiyah berbeda-beda pendapat ulama fi fadlin nikah pada kelebihan nikah. Fabalaga ba'duhum berhimat sebagian ulama fihi mengisahkan tentang masalah nikah hatta za'ama bahkan dia mengaku annahu nikah itu jadinya abdal minat ta'ali daripada semata mengkosongkan waktu ibadatillah. Walaupun artinya jadinya kawin nikah orangnya kawin ibadah juga tapi tak orang pada nang kada nikah tadi nah tak banyak nang kada nikah itu ibadah tapi lebih abdal nih nikah jujur ulama ya. Sebagian ulama berkata wa tarafa Harun dan mengaku pula sebagian ulama yang lain bifadlihi memang kelebihan nikah ada. Karena Rasulullah nikah, Nabi kita Muhammad nikah, sahabat yang 4 nikah, bahkan kada sekong bini beliau itu loh kada sekong. Nah itu. Walakin kadimu alaihi mendahulukan mereka dengan nikah at-tahali daripada mengkosongkan waktu li ibadatillah untuk beribadah kepada Allah. Malam tatukin nafsu apabila tidak rindu oleh nafsu ila nikah kepada nikah.
Kalau nafsu hendak benar nikah apalagi sampai ke dapat kita guring. Nah, itu lebih baik nih. Sudah sampai masanya kan, sampai makam masanya bisa kada kita guring. Nah, itu lebih baik nih. Yusawisu waswis mengganggu hal-hal keadaan wayat mengajak dengan hilal wefak kepada akan kawin. Wefak itu terjerumus dalam kawin, anaknya jima aja mananya. Wakala Harun berkata yang lain ulama, al-abdalu yang terabdal, jar ulama yang lain tarkuhu meninggalkan nikah. Ya, jadi walhasil kita pandang masing-masing diri kita. Bagus nikah atau kada, bagus kada atau nikah, pandang diri sendiri. Di zamanina, pada zaman kita ada. Zaman haja ini jadi Imam Ghazali ke atas pada Imam Ghazali, bukan zaman Ghazali, bukan zaman kita. Wah ini lain. Itu dulu. Lebih abdal jidin meninggalkan nih. Waqad kana lahu fadilatun min qablu. Waktu dulu sebelum Ghazali itu memang lebih baik orang banyak ada nikah. Karena lam takunil iksab mahturatan, karena dengan sebab pada nikah ada lagi anak memikirkan untuk gawian, punya ibadah aja. Makanya banyak begana di gunung-gunung, seperti ada nang begana di Gunung Lubnan, ibadah begini ada orangnya, ya kan nikah tuh ada begini adanya. Nah, itu ada. Ada juga nang begini 2, 3, 4, ada juga pertimbangannya ada juga. Asainya bisa aja menyatir kada berdusta, bila kada bisa nang itu nang bedo. Kemudian wa ahlakun nisa, takdirannya walam takun ahlakun nisa, itu takdirannya lah. Jadi wa ahlakun nisa itu takdirannya wa illam takun ahlakun nisa mazmumatan, itu takdirannya. Walaupun akhlak wanita itu tidak tercela. Karena akhlak wanita itu kan tercela baik aja banyak. Lah, banyak aja nang baik bongong tercela kada. Banyak aja akhlak para kaum wanita itu banyak yang baik, yang baik-baik. Lihat, kalau dalam syarah walam takun akhlakun nisa mazmumatan. Tidaklah akhlak wanita itu tercela. Lebih baik kita kawin. Nah, alias nikah. Dia kawin. Tadirannya lah wa ilam takun akhlakun nisa mazmumatan. Kemudian di tadiran itu kan akhlak wanita jelek aja jadi itu bang. Nah, itu perlu dipahami. Di takdirannya yang menarik ditulis bagus. Air itu wa ilam takun akhlakun nisa'i mazmumatan. Sekalipun akhlak wanita itu tidak ada yang tidak baik aja tak. Walayan kasiful hakubihi, dan tidak tampak kebenaran padanya illa kecuali bi an nuqaddima awalan, bahwa yang pantas bagus benar kita dahulukan nikah pertama kali karena mengikuti sunnah Rasul. Cobain lo jangan main dicobain lah. Nah itu uji coba lah. Kayak bum dia ini coba tapi nak bentat je lah. Kalau teman coba menkau perumahan coba habis zaman curang menekan aja lah. Ya awalan di an-nuqaddima awalan, kita dahulukan nikah dulu awalan mawarada fil akhbar, karena banyak mendatang di hadis Nabi menyuruh kawin. Wal asar, dan banyak para sahabat juga menyuruh kawin dan bahkan menyuruh menggawi pulang. Elah kawin tersebut ya nikah. Fitargibi pada menggemar-gemarkan, fihi pada nikah, wa tarhib, dan ada yang mengancam anhu an nikah. Mergiba an apa? Benci loh. Nah, jadi banyak hadis Rasul dan asar para sahabat menggemar-gemarkan nikah dan mengancam nikah. Nah, jadi kita aja lagi karena di mana andaknya. Nah, itu. Ya Allah, kita tuh andaknya di mana karenanya. Ya, banyak hadis warada mendatang fil akhbar dalam hadis Rasul wal asar, perkataan atau jejak langkah daripada sahabat, fitargibi menggemar-gemarkan fihi pada nikah, wa tarhib, dan manangati mengancam anhu an nikah, karena an mutawadinya lagi banyak.
Itu. Summa kemudian kata Ghazali, nusarrihu qawaidan nikah, hanya kami jelaskan. Sarah itu apa? Panjang lebar loh oleh. Kami jelaskan dengan panjang lebar faidah nikah. Apa hikmahnya nikah? Kami jelaskan panjang lebar, lumayan aja tak. Summa nusarrihu fawaidan nikahi. Kemudian kata Imam Ghazali, kami jelaskan faidah nikah. Wa gawailahu, dan bahaya nikah. Nah, ini mesti ada faedahnya, ada bahayanya. Elok. Kayak orang bisa minum motor, ada bahayanya, terompak di orang. Atau terompak kalau kamu tagah, bahaya juga ada elok. Nah, itu. Faedahnya ada juga, jalannya kalau cepat laju iyalah. Punya Kak. Jadi ada faedahnya dan ada bahayanya. Jadi kalau kita nikah, Hajar Ghazali, summa nusarrihu fawaidan nikah, kemudian kami jelaskan kelebihan faidah nikah, wa gawailahu, bahaya nikah. Hatta yaftadiha, sehingga tampak minha daripada faidah minha min nikah, hatta taftadiha minha, sehingga tampak minha min nikah, fadilatut targhib, kelebihan digemarkan, hatta yattadiha, sehingga tampak anha an nikah, fadilatun nikah, kelebihan nikah tampak apa? Wa tarkuhu, dan kelebihan meninggalkan nikah tampak apa? Jadi kami jelaskan panjang lebar lumayan. Nah, fi haqiqul liman salima, pada hak orang-orang yang selamat, min gawailihi, daripada bahaya nikah. Jadi orang tuh memang selamat daripada bahaya nikah, lebih baik nikah, lebih baik kawin. Jangan berniat membujang selamanya, itu jangan. Ya dulu Pak, membujang selamanya. Ada yang berniat membujang selamanya, itu jangan berniat membujang selamanya. Kalau nikahnya tuh pacang baik baginya. Tapi kalau dia nikah pacang rusak baginya, agamanya, amalnya pacang rusak, lebih baik membujang selama. Jadi pandang diri sendiri, jangan memandangkan orang lain. Paham maksudnya? Jadi kita tuh timbangan tuh artinya dalam diri kita sendiri. Ada boleh alasan aku jadi hendak kawin, kenapa hendak kawin? Karena jadi kawin dihindak nilainya banyak, ada kau memberi makan, itu udah boleh itu. Kata-kata itu ada baik, itu ada kebutuhan ngarannya seakan-akan. Orang Allah Taala memberi Allah ada kuasa kah? Ya Allah Ta'ala sangat kuasa memberi rezeki, mana ada orangnya iyalah. Pak. Nah, ada siapa lagi tahu hidup ini kawin kalau orang beri makan. Nah, salah itu orang yang kada bertauhid. Ngaji siapa 20 loh. Allah. Tapi yang itu ada di sebagian tuh itu tak. Ini itu salah, itu pemahaman yang kada di agama. Pemahaman di agama ada mudin. Nah, itu salah. Itu ada mengerti di dalam ilmu tauhid nyatanya. Nah itu, jadi tadi kullu man salima min gawailihi, tiap-tiap orang yang selamat daripada bahaya nikah, aulam yaslam, atau dia pada selamat min daripada nikah, at-targhibu, lalu digemar-gemarkanlah akhirnya bagi orang tuh bin nikahi, pada masalah nikah. Bila selamat lebih baik nih. Tuh anyar Quran dalilnya mana? Amma minal ayati, adapun dari ayat Al-Quran menyuruh nikah, Allah Ta'ala berfirman Allah dalam ayat Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum, nikahilah ulhimu al-ayyam, wanita-wanita al-ayyama. Al-ayyama itu jadinya artinya orang yang tidak beleki, baik bujang atau janda. Artinya baik perawan atau janda itu al-ayam tuh yang tidak bersuami, bujang atau belu, kada bermasalah. Jangan diarti al-ayam itu nang belu maknanya. Jadi kata nang bujang lain. Maknanya tuh al-ayam artinya wanita nang tidak beleki, baik bujang atau belu. Itu artinya ayam. Jangan maknanya hari ya. Ayam. Nah itu dalam tafsir itu maknanya. Jadi wa ankihul ayyama, nikahi olehmu perempuan-perempuan yang tidak bersuami, bujang atau perawan atau janda. Nah,
kita bahasa Indonesia-nya itu sama boleh. Ada bapak bicampur gitulah. Kenapa juga orang bicampur bahasa diri? Aku tuh orang diri apa? Gitu aja. Apa kan mau bahasa Indonesia sama boleh? Aku orang Indonesia juga ya lah. Jadi ada bahasa Indonesia sedikit dulu kak. Nah, antara orang Indonesia ada bahasa Indonesia sedikit kan. Antara orang kampung ada tebut desa kampung loh. Nah itu namanya minkum. Surah An-Nur ayat 32. Wahaza ini merupakan amrun. Wa qala ta'ala perintah lo tadi. Perintahnya di mana? Ankihu, ya Tuhan. Wa ankihu kalimatnya fi'il amr. Nah, perintah. Nah, itu. Wa qala ta'ala berfirman Allah dalam ayat lain, ya Tuhan, fala ta'diluhunna ayyankihna azwajahunna. Nah, Tuhan menyuruh. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 232. Fala ta'duluhunna ay tamna'uhunna, jangan kamu mencegah wahai aulia-aulia, jangan kamu mencegah para wali-wali seorang perempuan, hunna akan perempuan-perempuan, ayan kihna kalau dia kawin atau nikah, azwajahunna akan istri, akan suaminya. Kan ayat ini kitab asbabun nuzul ini lianna sababa nuzuliha dalam tafsir yaitu sebab turun ayat Al-Quran yang berbunyi pala ta'diluhunna ayankihna azwajahunna, sebab ayat turun ini anak utama Akil bin Yasar di zaman Nabi, zaman sahabat Rasulullah zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang namanya Ma'kil, bedang sanak perempuan. Jadi bahasa Arabnya Ma'kil bin Yasar. Jadi si Ma'kil bin Yasar ini ada bisi bibini dan sanak. Nah, lalu imba bibininya dan sanaknya bibini tadi mentalak akan dan sanak perempuan daripada Ma'kil tadi. Siapa mentalak? Lakinya. Setelah ditalak lakinya, lalu hendak apa bahasa? Pejurang. Kembali rujuk. Nah, itu. Nah, lalu menghendaki siapa si lakinya mentalak tadi, hendak merujuk akan bininya. Lalu si Ma'kil manangati, ya Ma'kil jangan lagi berkumpulan loneng itu. Lalu turun ayat, dengarnya asbabun turun ayat Al-Quran nih. Hadisnya rawahul Hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Ada dalam tafsir ada deh. Cari tafsirnya mana? Yang adalah ayat-ayatnya mana ada? Mana jadi kan wa ankihul ayyama minkum surah An-Nur ayat 32. Kemudian pala ta'diluhunna ayankihna azwajahunna Al-Baqarah ayat 232. Lalu jar musannif jar Imam Ghazali, wa hadza ini merupakan man'un terlarang minal adul daripada adul. Adul itu artinya dilarang kita menangati orang hendak kak. Siapa nak kawin tadi? Siapa nak anak berbentukan? Dengan sanak si Ma'kil. Nama larang siapa? Si Ma'kil dengan sanaknya melarang. Nah, jadi dilarang. Ini diberikan ikam kawin, ikam jangan berbentukan. Seorang menjurang juga. Siapa juga? Ada lainnya kita nyala kok. Nah, selalu tahu aja lah. Kurang aja dilarang seorang kada. Nah, minta modelnya. Ini merupakan wanuhliya anhu, dilarang bahwa menangati orang mau berbentukan atau orang mau kawin. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala fi wasfi rusul. Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran mensifatkan para rasul-rasul. Wa marhihim, dan Allah memuji para rasul-rasul. Jar Tuhan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyat. Walaqad arsalna rusulan, sungguh kami utus beberapa rasul. Kada cekong tak? Rasul jemak. Sungguh kami yang mengutus beberapa rasul min qablika, sebelum engkau ya Muhammad, wa ja'alna, kami jadikan lahum para rasul-rasul itu azwajan, beberapa istri. Ada seikum, ada banyak istri yang kada saling binian tu Nabi Isa aja seikum. Itu pun Nabi Isa karena begitu turun di bumi setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa akan kawin kembali. Ada hadisnya ini kan. Kawin Nabi Isa ada membujang nang sampai mati. Nabi Isa kan belum mati, Bang. Kalau kawin sih kayaknya. Kawin. Ada hadisnya lain akan datang, ada hadis.
Hari ini kada iso insyaallah ya betul mun. Ai na ya kata jangan liong aja ta. Nah, jadi Nabi Isa akan kawin kayak. Beribu Nabi Isa tuh umur. Ada Tuhan berarti nih. Nah, jadi Tuhan kuasa ya loh kak. Kira yang akan. Udah zaman dulu. Belum ini ada belum turun. Macam turun kan ayo anu masih dah. Tahu kisahnya. Allah kuasa. Lihat, fa innahu Nabi Isa sayankihu iza nazala al-arda wa yuladu lahu benak ulang enak. Apa yang akan? Ya, terkait betul mana? Tempat nih sana. Hari Jumat bang leh. Nah, barat leh. Terus. Nah, jadi Tuhan kami jadikan sebelum engkau ya Muhammad lahum azwajan beberapa istri-istri wa zurriyatan, dengan beristri itulah ada timbul zuriat. Artinya zuriat itu ansab keturunan. Ya kayaknya kada bini mau lah benak. Pasti kada mau. Jadi jilin benak ya lah kadang begini aja belum tentu benak. Ya lah. Mau tak manangnya kala. Nah, itu. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Jadi Fazakara menyebutkan Allah zalik yang demikian fi ma'radil imtinan, pada menyebutkan nikmat Allah wa izharil fadl, dan menampakkan kelebihan orang yang kawin. Nah ini wa madhi auliyaihi, dan Allah memuji dengan aulianya bisu'ali zalika, dengan meminta yang demikian fi doa, pada berdoa. Berdoa lawan Allah Ta'ala. Nas'aluka. Itu istilahnya ya loh kak. Faqala, Tuhan berkata, menajar Tuhan mengisahkan dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Nah, loh wali-wali berdoa kayak itu, kita biasakan berdoa. Ya itu loh kak. Ya Allah, walladzina, orang-orang yaqulu yang dia berkata, mana doa kita rajan, Rabbana walladzina, itu kan anu aja pujian Allah. Jadi kita berkata doa kita, Rabbana ayya Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, itu fil amar, beri ulimu ya Allah lana untuk semua kami, min azwajina, lewat bini-bini kami, dengan bini-bini kami, wa zurriyatina, dan keturunan kami. Dengan banyak bini lalu banyak keturunan. Ini ada saling binian malah keturunan parah ide. Nah, itu. Wa zurriyatina, keturunan kami, qurrata ayun, kesenangan mata hati. Qurrata ayun. Makanya Nabi hubbiba ilayya min dunyaku. Nah, dicintakan lawan diaku dunia ini. Nah, jadi di sini jar Tuhan wa zurriyatina, doa kita keturunan kami, zuriat kami, qurrata ayunin, mata buah kesenangan mata hati. Artinya anak buah ada anak pulangnya. Surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaqulun, orang yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, beri kami, min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata ayun, buah kesenangan mata kami memandang, waj'alna, apa jawabnya, lil muttaqina imama, jadikan kami orang yang bertakwa, imama, sebagai pimpinan. Kalau di ujung ayatnya dah, kita wajibna lil muttaqina imama, jadikan oleh orang kami orang yang bertakwa sebagai pimpinan. Dan bila bilang bertakwa pimpinan, orang yang masuk dalam yang bertakwa innal muttaqina, orang yang bertakwa masuk surga itu. Ayat wa yuqalu, dikata orang, innallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala lam yasur fi kitabihi, Allah tidak menyebutkan pada Al-Quran, pada kitabnya min anbiya, dari nabi, illa kecuali al-muta'ahilin, kata-kata orang yang muta'ahilin. Muta'ahilin yang al-muta'ahilin, nabi-nabi yang kawin. Jadi muta'ahilin maknanya al-muta'ahilin, nabi-nabi nang rasul-rasul. Muta'ahilin maknanya al-muta'ahilin yang kawin. Nikah orang yang dikawin. Ini muta'ahilin maknanya al-muta'ahilin, al-muta'ahilin maknanya orang kawin.
Faqalu mereka berkata, Inna Yahya alaihi salam bahwa Nabi Yahya alaihi salam kata tazawwaja sungguh kawin walam yajid kada menyimak kawin tidak menyimak dengan gini bila orang berkata inna nama dalik hanya saja Yahya kawin kada menyimak dengan gini itu hanya ini Pak linail habal saya kira jangan sampai melarang orang apa melarang orang jangan supaya ada melarang orang lain kawin jadi pasti kawin jadi orang ini ada wa mati sunnah beliau nikah itu menegakkan sunnah. Wakila dikata orang libabil basar dikata orang wakila dikata orang dengan sebab kawin itu mana jalan tadi wakila dikata orang kawin atau nikah itu li gagadilil basar artinya memajamkan pandangan mata dengan sebab kawin mata gagadilil basar memajamkan pandangan mata. Wa amma Isa alaihi salam bermula dengan Nabi Isa alaihi salam fa inna Nabi Isa saya ini sedikit akan kawin kadang-kadang langit dan kawin itu di bumi selagi akan nikah Nabi Isa izan dalam apabila Nabi Isa nanti turun ke bumi karena Nabi Isa turun itulah orang yang akan membunuh wa yuladu lahu Nabi itu benar akan beranak wa amal akhbar adapun hadis Rasulullah Qaulu sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda an-nikahu sunnati nikah itu termasuk sunnah ujar Nabi paman ragiba an sunnati siapa yang benci dengan sunnahku ingat ragiba tadi dengan namanya benci kalau tadi dengan maknanya gemar an-nikahu bermula nikah sunnati sunnahku paman ragiba siapa yang benci an sunnati dari sunnahku papat ragiba an subuh benci akan muji Nabi namanya tadi mengatakan nikah cukup pertimbangan lantaran dirinya pada tahu macam-macam lalu boleh tapi bukan benci pahamlah. Nah itu waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda an-nikahu sunnati nikah itu jadi sunnah paman habba siapa yang mencintai fitrati akan sunnahku palayastana adalah yang menjadikan sunnah disunnati dengan sunnahku lagi waqala aidan Nabi pula bersabda dalam hadis lain aidan tamau bernikahkanlah tak suruh paman bernikah Pak ini aku Nabi Muhammad kuberi aku akan bermegah bikum dengan sebab kamu al-mamam kita ini nanti nah banyak lainnya begah menjadi hari kiamat di mana kiamat hatta bil qisti sehingga dengan qisti ai qistinya bil kasri maknanya al-waladu akan anak baik anak laki-laki atau perempuan hatta bil qisti maknanya al-waladu dzakaran kana au unsa maknanya lah yang istimewanya lain-lain jadi qisti itu maknanya al-waladu dzakaran kana au unsa silakan hatta bil qisti maknanya al-waladu anak itu dzakaran kana au unsa laki atau perempuan jadi istilah Allah menerangkan umatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna illa al-Qur'an wal ya ya amin min Allahumma akhirna min al-fajr wa aqina min al-min wa fatah lana awwal wa